tema bulan ini adalah terobosan kesuksesan. Ya. Berbicara tentang terobosan kesuksesan ini maknanya sangat luas, apalagi bagi kebanyakan orang di luar sana. Makna sukses itu apa sebenarnya? Ketika orang melihat sukses itu apa sih? Ya, kalau dari yang saya pelajari, untuk situasi keadaan saat ini ya, keadaan sukses itu lebih ke arah dua kondisi, tergantung golongan usia. Kalau untuk usia yang sudah menengah ke atas, mulai dewasa, ya. Kalau orang di luar sana menilai kesuksesan itu dari materi, uang. Oh, dia dibilang sukses karena apa? Dia bisa punya rumah sendiri, dia bisa beli mobil sendiri, dia bisa beli apapun yang dia mau. Itu untuk usia yang sudah dewasa. Tapi kalau untuk usia yang masih remaja, masih anak-anak, menurut mereka sukses itu apa sekarang ini? Kalau bisa jadi terkenal. Kenapa? Karena public figurnya dari sosial media, dari Instagram mungkin, atau dari TikTok dan lain-lain, platform berbagai macam. Jadi kalau beta pelajari saat ini, situasi saat ini, kesuksesan itu kebanyakan anak-anak kalau ditanya mau jadi apa, dia menyebutkan nama-nama pengen jadi terkenal, mau jadi seperti A, B, selebgram, yang apa banyak followersnya, banyak pengikutnya. Kalau membuat video atau membuat apa, atau upload foto, banyak yang like. Jadi tolak ukur kesuksesan saat ini adalah terbatas hanya pada materi dan pengakuan orang, jabatan, ya, menjadi terkenal. Sementara lebih dari itu, banyak aspek yang harus dilihat. Kondisi yang dilihat, apa itu tentang sukses? Sukses nggak hanya dilihat berdasarkan materi, itu orang dunia lihat dengan uang, semua dinilai dengan uang. Apapun dinilai dengan uang, dengan kekayaan, dengan jabatan, ya, dengan ketenaran, namanya menjadi terkenal, menjadi semua orang tahu. Jangan kemana, oh beta tahu dia itu terkenal di media sosial. Itu takaran orang dunia. Sementara kita harus mengerti betul tentang kesuksesan itu apa. Saya tangkap ada beberapa poin kondisi tentang kesuksesan. Yang pertama, sukses dari secara aspek rohani, ya, aspek secara rohani. Apa sih aspek secara rohani? Bagaimana kita bertumbuh di dalam rohani, di dalam Tuhan. Kita mungkin setiap minggu ke gereja, kita mungkin setiap ada ibadah itu kita ke gereja. Tetapi kalau dalam hati rohani kita masih simpan kepahitan, masih simpan amarah, belum ada damai sejahtera, ya, iman kita belum kuat di dalam Tuhan, kita belum sukses secara rohani. Lalu yang kedua, secara apa? Kalau dari rohani berarti secara jasmani. Kita juga harus sukses secara jasmani. Apa itu sukses secara jasmani? Sukses secara jasmani adalah kita sehat sampai hari itu, kita sudah masuk sukses secara jasmani. Buat apa kita punya uang banyak kalau kita sakit-sakitan? Ada yang mau punya uang banyak? Dibilang orang, oh sukses karena punya uang banyak, kaya raya, tapi sakit-sakitan, stroke, hanya bisa di kursi roda. Lalu secara hubungan, entah dengan keluarga atau dengan lingkungan, kita juga harus punya kesuksesan itu. Di dalam keluarga masih ada yang kepahitan antara orang tua, mertua dengan mantunya mungkin, suami dengan istrinya, istri dengan anaknya. Saat-saat ini masih ada kondisi seperti itu, ya. Jadi kita juga harus sukses di dalam keluarga. Bagaimana kita bisa mau sukses kalau dalam keluarga sendiri kita nggak bisa sukses, masih ada kepahitan.
Lalu selain dalam keluarga juga dalam finansial, materi juga. Ya. Sukses bukan berarti menjadi patokan utama kita untuk bahwa fokus kita adalah uang, bukan. Tetapi salah satunya adalah kita belajar waktu pas ada bulan apa yang kita belajar tentang terobosan finansial, salah satunya bukan tentang kaya, tetapi bagaimana kita bisa memanage berkat yang Tuhan kasih dan kita bisa menjadi berkat bagi orang, banyak orang. Jadi itu juga salah satu aspeknya. Ya. Lalu yang terakhir adalah secara karakter. Secara karakter juga kita sukses. Jadi banyak yang dilihat, gak cuma hanya lihat oh hanya kaya aja itu dibilang sukses. Ya, kita bisa kaya raya, mungkin di suatu tempat kerja kita bisa lihat mungkin ada bos yang mungkin dia kaya raya, tetapi secara karakter dia mungkin sering maki-maki anak buahnya. Dia sukses secara materi, tapi secara karakter dia tidak menjadi berkat bagi orang lain. Jadi berbicara tentang kesuksesan itu gak hanya berbicara tentang apa yang dilihat orang, oh kaya, oh terkenal, tapi banyak aspek yang tadi yang kita sudah sebutkan. Ya, tetapi pagi hari ini kita belajar bahwa bagaimana kuncinya supaya kita bisa menjadi sukses. Ya, bagaimana kuncinya kita supaya bisa menjadi sukses. Dalam Ulangan 28 ayat 13-14 kita bisa baca sama-sama. Ulangan 28 ayat 13-14. Baik, kita baca bersama-sama. Ulangan 28 ayat 13-14, firman Tuhan berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Jadi Tuhan sedang berbicara tentang terobosan kesuksesan ini. Kita bicara tentang terobosan kesuksesan dalam hal tadi kehidupan kerohanian kita, jasmani kita, ya secara finansial, secara keluarga, hubungan, dan juga secara karakter kita. Itu artinya Tuhan mau kita mengalami peningkatan secara jasmani, secara rohani, karakter. Kita mau level up, kita mau naik, step naik. Kita nggak cuma stagnan di satu tempat, tetapi kita juga terus naik. Kita juga terus naik. Ya, Tuhan firman Tuhan katakan kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kita mengingat keadaan yang lebih baik dalam segala hal. Ya, kita semua pasti rindu. Kalau kita mau, kondisi kita nggak cuma gini-gini aja. Atau di sini ada yang mau kondisinya gitu-gitu aja. Udahlah, udah nyaman begini, udah enak. Udahlah, gini aja juga udah bisa makan, bisa minum. Begini aja juga udah bisa melayani Tuhan. Kalau ada dalam kondisi seperti itu, lebih baik kita merenungkan dalam diri kita, berdoa sama Tuhan, ya, minta hikmat supaya kita mau lebih lagi dalam hal apapun, rohani kita, pekerjaan kita, keluarga kita, termasuk finansial kita juga, karakter kita. Jadi nggak ada yang namanya stagnan, tuh nggak ada sebenarnya. Yang membuat stagnan itu diri kita sendiri. Yang sering membatasi diri kita itu diri kita sendiri. Seringkali kita membatasi diri, saya nggak bisa dalam suatu pekerjaan dikasih tugas tanggung jawab, kamu nanti naik jabatan menjadi sekretaris, nggak bisa. Atau di bank misalnya dari teller menjadi customer service, saya nggak bisa, saya nggak punya kemampuan untuk itu. Seringkali kita nggak maju itu karena kita membatasi diri kita sendiri. Kenapa? Karena
kita tolak ukurnya adalah kemampuan kita sendiri. Sementara kalau bersama Tuhan, ya, Tuhan yang akan kasih hikmat sama kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita. Tadi pujiannya bagus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Ya. Jadi firman Tuhan itu dengan iman kita nyanyikan juga, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bahkan untuk perkara kecil aja kita udah stagnan. Udahlah, nyaman dengan perkara yang begini-begini aja. Udahlah, begini aja udah cukup. Masalahnya yang kecil-kecil aja begini. Berarti lagunya tadi diganti, bersama Yesus lakukan perkara kecil. Itu terus. Akhirnya kita gak maju-maju. Gimana kalau kita mau perkara besar, perkara kecil aja, kita akhirnya terjatuh dalam kondisi zona nyaman untuk keadaan yang begitu-begitu aja, stagnan. Jadi kita harus rubah mindset kita bahwa bersama Yesus kita bisa lakukan perkara yang besar. Kita dapat tugas baru, entah itu di pekerjaan, ya, atau entah itu dalam keluarga, entah itu dalam gereja. Harus dengan iman katakan, siap. Depan siap dulu, nanti pulang baru doa sama Tuhan. Tuhan gimana ya, minggu depan kita disuruh singer deh, minggu depan kita disuruh WL deh. Nah, pulang baru doa sama Tuhan, minta hikmat. Punya waktu 1 minggu dari jadwal keluar, bahkan biasanya tiap bulan jadwal di sini ya keluar. Jadi punya waktu buat Tuhan, minta kekuatan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Ya, jangan membatasi diri kita. Akhirnya kita, oh ya nggak bisa. Kalau kita nggak bisa terus, kita nggak maju-maju. Mindset kita nggak berubah. Ya. Jadi salah satu hal yang membuat kita tidak maju akhirnya adalah karena kita mengandalkan diri kita sendiri, kemampuan kita. Ya. Dan satu keadaan di mana apa yang kita sedang lakukan itu naik 1 tingkat lebih tinggi dibandingkan keadaan sebelumnya kalau kita hidup rohani kita naik level yang lebih tinggi. Jadi yang pertama kita harus level rohani kita juga harus ditingkatkan. Ya, kita yakin, sama-sama yakin, punya iman, percaya kalau level rohani kita terus diasah dan ditingkatkan, otomatis yang lainnya akan diikuti. Jasmani, finansial, karakter, itu pasti. Hubungan dengan sesama dan keluarga, itu pasti. Jadi secara rohani dulu harus kita tingkatkan. Ya, secara rohani dulu harus kita tingkatkan. Dan hal yang perlu kita ketahui adalah promosi itu datangnya dari Tuhan. Yang mengangkat kita itu selalu datangnya dari Tuhan. Kalau kita dalam satu kerjaan, kita naik jabatan, terus kita merasa, oh ini karena gue, karena memang gue kalau kerja cekatan, semua yang gue kerjain, semua gue bisa beresin, bos yang kasih, semua bisa diselesaikan dengan baik, karena memang gue pintar. Nah, kalau udah ada perkiraan seperti itu adalah awal kejatuhan kita nanti. Ya, karena promosi itu datangnya dari Tuhan, kita harus tahu. Itu semua karena kasih karunia dari Tuhan, bukan karena kuat kita, hebat kita, pintar kita, bukan. Tetapi Tuhan yang mengizinkan kita untuk promosi. Tidak hanya kerjaan, dalam pelayanan juga. Oh biasanya hanya asal, hanya berdiri untuk kasih salam dan kasih senyum. Ya terus kalau asal kan kasih salam dan kasih senyum. Shalom, senyum, shalom, senyum. Ya, dipromosiin naik jadi singer. Nah itu bukan karena kita karena suaranya bagus bisa nih jadi singer. Gak bisa pikir kalau karena suara saya bagus makanya saya dipilih jadi singer, bukan. Tapi kita harus pahami betul bahwa promosi itu datangnya dari Tuhan, ya. Karena itu kita harus meningkatkan kapasitas rohani kita, taat, setia, melakukan bagian kita. Nanti Tuhan akan melakukan bagiannya.
Tugas kita adalah terus taat setia. Jadi kalau kita mau mengalami terobosan kesuksesan, maka kita harus menaati firman Tuhan. Di sini saya mencatat ada 5 kunci mencapai kesuksesan. Yang pertama, kita harus berani berubah. Kita harus berani berubah. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, manakah yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di ayat lain dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Banyak orang tidak naik level. Kenapa? Karena gaya hidupnya nggak berubah, masih pakai gaya hidup yang lama. Cara kerjanya cara kerja yang nggak mau berubah. Tadi kembali lagi ke zona nyamannya. Ya. Padahal kalau kita bekerja dengan rajin, kita bekerja dengan hati yang sungguh-sungguh, tidak dengan motivasi uang, berkat itu bonus. Kita kerja aja dulu. Kerjaannya belum kita bisa lakuin. Ada waktunya mungkin kita capek, lelah, ya itu hal yang wajar. Tetapi jangan sampai kita jadi bersungut-sungut sama Tuhan. Curhat boleh sama Tuhan, tetapi jangan bersungut-sungut. Tahu bedanya apa? Kalau bersungut-sungut itu ujungnya nyalahin Tuhan. Kalau curhat itu kita cerita sama Tuhan. Tuhan, aku capek. Tuhan, tekanan dalam pelayanan begitu besar, tekanan dalam pekerjaan begitu besar. Itu bedanya. Jangan kita bersungut-sungut dengan Tuhan. Tuhan, kenapa aku udah kerja pagi siang malam, kenapa aku tidak berkat untuk berkat hanya begitu-begitu aja, kondisi finansial keluarga kami hanya begitu-begitu aja. Kenapa Tuhan? Akhirnya menyalahkan Tuhan. Curhat sama Tuhan itu biasanya diimbangi dengan rasa syukur. Cerita kita capek, tapi kita mau ucap syukur kita masih bisa selesaikan kerjaan. Kita capek, mungkin kita belum bisa selesai kerjaan, tetap ucap syukur Tuhan. Walaupun belum selesai, tetap ucap syukur. Minta kekuatan sama Tuhan supaya bisa menyelesaikan itu semua. Ya, jadi kebanyakan orang tidak bisa maju itu tidak bisa naik level karena cara kerjanya sama. Pada firman Tuhan sudah jelas katakan bahwa perubahan hidup itu pasti terjadi ketika kita di dalam Kristus. Sehingga segala sesuatu yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi kita harus mengubah cara hidup kita, ya, mengubah lifestyle hidup kita. Kita harus ingat bahwa jika cara hidup kita dan cara kerja kita tidak berubah, maka sudah pasti kita tidak akan naik. Kita akan di level yang itu aja. Ya. Jadi dalam mengikuti Tuhan kita harus siap untuk mengalami perubahan. Change of life, perubahan hidup itu kita harus siap. Dan mengalami restorasi, pemulihan. Dalam Tuhan itu kita harus, dalam mengikuti Tuhan itu kita harus siap untuk itu. Ya. Sehingga Tuhan akan terus membawa kita promosi naik menjadi kepala dan bukan itu. Kita akan terus ditingkatkan. Jadi kita harus mau berubah. Jangan hanya stagnan di zona nyaman itu aja. Oh udah gini-gini aja nggak apa-apa, jangan. Berubah. Ya secara rohani kita, oh saya udah pelayanan setiap minggu, bahkan tengah minggu juga kita pelayanan. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang ada di kita. Harus terus tingkatkan, belajar. Hidup kita itu long life study, memiliki seperti karakter Kristus itu bukan kita kerjakan dalam ada jangka waktunya. Contoh misalnya kita kuliah, kita udah target 4 tahun kita dapat gelar, ada yang 3,5 tahun, ada yang 5 tahun kita dapat gelar. Tetapi kalau menjadi seperti Kristus itu sampai seumur hidup, sampai kita udah menghembuskan napas terakhir. Jadi nggak ada istilahnya kita berhenti, oh sudah kita di titik yang sudah saya seperti ini udah sama seperti karakter Kristus. Enggak.
terus menerus, tentu dengan integritas, supaya kita dapat terus bertumbuh, terus meningkatkan kapasitas rohani kita, ya. Jadi kita harus mau berubah. Kita nggak lagi sama seperti dulu, tetapi kita menjadi pribadi yang baru untuk meningkatkan kapasitas kita. Yang kedua, kita harus menjadikan firman Tuhan menjadi standar hidup. Dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Hidup kita itu harus dibangun di atas firman Tuhan. Itu artinya kita siap untuk melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya. Selain kita belajar tentang firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita juga harus menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus kita lakukan. Ya. Kalau kita tidak menghidupi firman Tuhan, maka hidup kita tidak akan berkualitas. Ya. Mukjizat itu tidak akan terjadi, janji-janji Tuhan itu kita akan tidak akan. Maka kita perlu untuk menghidupi firman Tuhan. Dalam ayat lain firman Tuhan katakan supaya kita adalah menjadi seorang penyembah-penyembah yang benar. Penyembah itu, ya, penyembah itu banyak, hanya menyembah. Tapi penyembah yang benar itu bagaimana? Yang menghidupi firman Tuhan pastinya. Kalau kita mau memberikan kesaksian itu dari kata-kata atau dari tindakan, perbuatan. Kalau lebih bagusnya kata-kata dan perbuatan, dua-duanya. Tetapi kalau misalnya pandai berkata-kata, tetapi dalam perbuatan yang tidak ada, bisa memberkati orang, bisa menjadi contoh. Tetapi kalau dia hanya diam aja, tetapi apa yang dilakukan itu seperti Kristus, seperti apa kata Alkitab, menjadi berkat gak buat kita? Jadi berkat. Karena itu firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan itu harus kita hidupi, harus kita lakukan. Jadi kita nggak hanya mengerti, tetapi kita juga melakukan itu, mengaplikasikan itu dalam hidup kita. Janji firman itu sangat jelas, ya. Merenungkan firman siang dan malam supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, maka perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Dalam ayat lain dikatakan Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi harus berlaku, ya. Tadi kita sepakat sama-sama kalau kapasitas rohani kita meningkat, yang lain akan ikut meningkat juga. Kita mengimani dan kita mengamini itu, kita percaya. Ya. Jadi kita harus memberikan makan itu gak cuma makan makanan jasmani aja, gak cuma nasi lauk pauk, tetapi rohani kita juga harus dikasih makan. Firman Tuhan, pujian penyembahan, hubungan pribadi dengan Tuhan, waktu pribadi dengan Tuhan itu harus ada. Jadi kita gak hanya memberi makan jasmani, tetapi rohani juga kita kasih makan. Untuk mencapai level keberhasilan yang tinggi, maka kita harus punya standar hidup, gaya hidup, pola hidup yang mencintai firman Tuhan, yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Di sini ditekankan bahwa kita harus memiliki standar hidup. Standar hidup itu berarti dasarnya kita firman Tuhan. Gaya hidup itu berarti lifestyle, gaya hidup kita firman Tuhan. Dan pola hidup, kenapa beda gaya hidup, pola hidup? Gaya hidup itu bisa hanya sewaktu-waktu kalau ingat doang. Kita jadikan firman Tuhan itu dasar, lalu gaya hidup kita. Kalau kita nggak jadikan pola hidup kita, akhirnya udah ada musiman. Oh, lagi musim ini gaya hidupnya
hidupnya rohani. Lagi musim ini gaya hidupnya ikut dunia. Makanya selain menjadi dasar dan menjadi gaya hidup kita, harus menjadi pola hidup kita. Pola hidup itu udah teratur, terpola. Jadi kita nggak hari ini kita punya gaya hidup firman Tuhan, besok kita punya gaya hidup dunia, besok kita punya gaya hidup lain lagi. Tetapi kita punya pola hidup berdasarkan firman Tuhan, sudah terpola dan terus menerus secara dengan integritas. Dalam Mazmur 1 ayat 1-3 firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Salah satunya kuncinya menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan udah janjikan sama kita, apapun yang kita berbuat pasti berhasil. Imani dan amin. Ya. Yang ketiga, kita harus berani melangkah. Yang pertama, kita harus berubah dari gaya hidup. Yang kedua, kita mengimani firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus berani melangkah. Seringkali kita menjadi gagal juga karena kita nggak berani melangkah. Mau melangkah takut. Dijadwalin untuk pelayanan, aduh, maju nggak ya? Aduh, kayaknya belum deh. Aduh, tapi kayaknya bisa sih. Aduh, akhirnya enggak deh. Ya. Akhirnya selama ke gereja bertahun-tahun, pelayanannya kayak orang lagi nari apa ya? Pocong-pocong, tahu? Nari pocong-pocong. Maju 2 langkah, mundur 2 langkah di tempat, nggak kemana-mana. Ya. Kita harus berani melangkah. Ya, seperti tadi di jadwal pelayanan, siap. Pulang baru minta Tuhan minta hikmat. Dijadwalin singer, wah seminggu itu nanti tiap mandi sehari 2 kali di kamar mandi jadi kayak studio rekaman, nyanyi terus, mengasah vokal. Secara nggak langsung kita sedang mengasah vokal. Betul nggak? Mungkin Maheni atau Kak Dewi, Kak Joshua sebagai musik, kita nyanyi terus di kamar mandi, itu kita nggak secara nggak langsung kita lagi ngasah vokal kita, melatih pita suara kita untuk bernyanyi, ya, dan melatih otak kita punya memori. Oh, nada yang ini salah, nada ini salah, benerin. Oh, di bagian ini kita fals. Pas naik ke sini, oh ternyata salah nadanya, jadinya fals. Atau di sini ketinggian. Kita sedang melatih diri kita itu secara nggak sadar. Ya. Jadi dalam otak kita juga itu ada memorinya mengingat itu. Oh, pas kemarin waktu latihan di kamar mandi, pas bagian ini beta ada salah. Nah, makanya itu ingat, kasih memori, ya. Jadi kita harus berani melangkah supaya kita menjadi maju, kita menjadi seorang yang sukses. Ya. Mengapa banyak orang gagal? Mengapa banyak orang tidak mencapai finish dengan baik? Ya, karena dia tidak melupakan masa lalu, tidak fokus, dan tidak berani untuk melangkah. Kita harus punya niat sungguh-sungguh dalam diri kita bahwa kita mau maju, kita mau berani melangkah. Ya. Kehendak Tuhan itu membuat supaya kita berhasil, beruntung dan sukses mencapai tujuan sampai level yang tertinggi. Karena itu kita harus mau melangkah. Lalu yang keempat, kita harus siap bekerja keras. Nah, ini juga udah berani melangkah, jangan malas-malesan. Pertama, udah mau berubah. Kedua, dasarnya udah bagus firman Tuhan. Ketiga, udah bagus nih mau berani melangkah. Pas melangkah malas-malesan, ogah-ogahan. Kapan mood lagi bagus, nah melangkah. Kapan mood lagi jelek, nah sudah duduk saya di tempat. Ya, jangan sampai pelayanan kita juga berdasarkan mood
Mood lagi bagus, siap. Dijadwalin pelayanan, siap. Mood lagi bagus. Pas mood lagi jelek, pelayanan, aduh jangan dulu deh, nanti bulan depan aja. Pelayanan itu bukan berdasarkan mood kita, tetapi hati kita sama Tuhan. Kondisi kita sedang tidak baik, doa sama Tuhan, minta kekuatan, minta hikmat dalam pelayanan. Ya, dalam Amsal 10 ayat 4 dikatakan, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kita kaya. Ya, gak ada hasil yang diperoleh tanpa kerja keras. Sebab itu dapat dipastikan bahwa orang-orang yang gagal adalah orang-orang yang tidak mau bayar harga, tidak mau bekerja keras, tidak punya effort. Ada banyak hidup orang Kristen, bahkan hamba Tuhan yang malas juga, ada juga. Ya, sehingga hidup mereka biasa-biasa aja, tidak mengalami peningkatan. Sebab itu kita harus belajar bekerja keras, berdoa, dan setia melayani Tuhan. Penting, bekerja keras itu penting. Bukan berarti kita bekerja keras di luar, kita punya kerjaan di tempat kerja kita, bukan berarti jadi oh dia lebih fokus kerjaan 100%, enggak juga. Mungkin omongan orang seperti itu, tetapi hati kita yang tahu. Ya. Kita bekerja itu bukan karena oh hanya ya udah formalitas kita kerja, enggak. Tetapi kalau setiga itu tiga, firman Tuhan katakan apa? Kalau kita bekerja, kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi anggap aja memang kita lagi kerja itu ya bos kita Tuhan. Kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh, harus menjadi pribadi yang excellent dimanapun kita berada, dalam kerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam apapun. Kita harus punya kerja keras. Kita juga harus memotivasi hidup kita dengan cara berpikir yang positif, ya. Harus katakan, saya bosan di level yang biasa-biasa. Saya bosan dengan perkara yang biasa-biasa. Saya mau berkat yang luar biasa. Saya mau naik level yang lebih tinggi lagi. Itu harus motivasi dalam diri kita. Kita mau sukses, ya, kita mau maju, kita mau naik level, kita mau meningkatkan kapasitas hidup kita. Harus punya motivasi dalam diri kita. Kalau enggak susah, akan stagnan. Tentunya bukan dengan kekuatan kita. Kembali lagi, hidupi dengan firman Tuhan, pegang janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. Itu yang memotivasi kita. Kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri, bisa nggak? Bisa, tapi mungkin nggak bertahan lama. 1 bulan pertama ya, seperti orang mau diet. Harus bisa turunin berat badan. 1 bulan pertama bisa, sukses. 2 bulan pertama, sekali-sekali nggak apa-apa lah, makan yang berat-berat, makan yang banyak. Nah, sekali-sekali ini akhirnya jadi 2, 3, 4, 5 kali. Nggak tahu sampai nggak begitu. Ya, sama kayak orang yang mau berhenti merokok. Kalau hanya dia memotivasi dirinya sendiri dengan kekuatan dia, saya harus berhenti merokok. Saya ini pelayan Tuhan. Saya ini anak Tuhan. Bisa nggak berhenti merokok? Bisa. Tetapi paling lama berapa? Ada jangka waktunya. Kalau nggak betul-betul minta tuntunan Tuhan, ya, yang merubahkan pikiran kita, cara berpikir kita dirubahkan Tuhan, sudut pandang kita dirubahkan Tuhan, itu nggak akan terjadi, nggak akan bisa. Karena daging kita lemah. Udah 2 tahun nggak ngerokok, tiba-tiba teman-teman dulu yang SMA ngajak ketemu reuni. Pas reuni ngerokok semua, wih. Pas kita nggak ngerokok, lu udah nggak ngerokok sekarang? Wah, sorohani banget lu. Mulai goyang. Kalau dengan kota sendiri mulai goyang. Akhirnya udah deh nggak apa-apa, 1. Udah. Jatuh lagi. Ya. Jadi kita harus memotivasi diri kita sendiri itu berdasarkan firman Tuhan, pegang janji-janji Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan, hikmat dari Tuhan, tuntunan Roh Kudus.
Itulah yang membuat kita berubah. Itulah yang membuat kita naik terus. Ya, bukan dengan kekuatan kita. Dengan demikian kita akan semakin berusaha dan bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Kita nggak takut, kita nggak khawatir, kita nggak ragu, karena kita percaya kita berjalan bersama Tuhan. Janji-janji Tuhan kita pegang dalam hidup kita. Ya. Itu menjadi dasar hidup kita, dasar gaya hidup dan pola hidup kita. Lalu yang kelima dan yang terakhir adalah kita harus tetap andalkan Tuhan. Apapun kondisinya kita harus tetap andalkan Tuhan. Seringkali dalam proses naik itu kita nggak mulus kayak naik tangga, kayak kita naik tangga ke lantai 2 begini. Mulus, tahu-tahu dari lantai 2. Dalam proses hidup nggak seperti itu. Ya mungkin ada yang seperti itu juga. Tetapi seringkali juga kita menghadapi hambatan, rintangan yang akhirnya membuat kita goyah, khawatir. Tetapi kembali lagi, kalau dasar kita firman Tuhan, kondisinya seperti apapun kita akan tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita percaya dengan iman kita, ya, walaupun rintangan ada, kita akan terus naik. Walaupun rintangan ada, kita akan terus menjadi kepala. Walaupun masalah itu ada, cobaan itu ada, kapasitas kita akan terus meningkat. Karena apa? Karena kita hidup mengandalkan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan daging kita, tetapi kita hidup berdasarkan firman Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita.